Halo, assalamualaikum sobat semua. Nah, di video kali ini saya akan praktekkan cara membuat media tanam yang berasal dari bahan baku organik ya. Nah, di samping itu saya akan juga melakukan fermentasi dari sekam gergajian ya. Nah, ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Ini adalah beberapa bahan organik atau sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita. Ini adalah sekam bekas gergajian ya, yang kondisinya masih mentah. Sedangkan ini adalah kotoran hewan atau kotoran sapi dan juga masih mentah. Ini adalah E4 yang mau kita gunakan dalam proses fermentasi bahan organik atau pembuatan pupuk kompos ya, yang banyak dijual di pasaran. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan E4, hal yang perlu diperhatikan adalah pada kemasan atau pada bagian botol itu biasanya tertulis untuk penggunaannya. Nah, teman-teman harus memilih yang untuk penggunaan untuk tanaman ya, karena nanti ada yang biasa digunakan untuk peternakan dan juga untuk perikanan. Ini adalah molase atau saya gunakan gula merah ya, yang saya campur dengan gula putih sebagai makanan dari mikroorganisme nanti pada proses fermentasinya. Ini adalah biasa gembor ya, yang nanti kita gunakan untuk menyiram bahan organiknya ketika kita melakukan pengadukannya. Baik ya teman-teman semua, ini beberapa bahan yang saya gunakan atau bahan organik yang saya gunakan. Itu saya menggunakan, ini adalah kulit dari cempedak ya, kebetulan banyak yang di rumah saya kulit cempedak. Nah, alangkah baiknya jika kita manfaatkan saja untuk kita gunakan untuk membuat bahan organik ya, campuran ya. Sudah ini sebenarnya bisa langsung kita gunakan untuk bahan organik, tapi karena kondisinya masih mentah ya, dikhawatirkan bahan organiknya tidak bisa terserap langsung oleh tanaman, sehingga perlu kita fermentasikan. Bagian-bagiannya kita haluskan atau kita cacah ya, kalau bisa ya sekecil-kecil mungkin ya, supaya proses fermentasinya nanti berjalan dengan lancar dan cepat ya. Kalaupun tidak bisa ya cukup kita potong-potong saja seperti di video ini. Nah, di samping itu saya juga gunakan ini tumbuhan yang segar atau sampah-sampah yang ada sekitar kita. Apapun itu bisa kita gunakan ya, atau bisa kita fermentasi untuk menjadi pupuk organik ya. Namun saya sarankan jangan menggunakan rumput ya, karena rumput itu kalau kita potong-potong seperti ini, nanti pada proses fermentasi dia bukannya malah membusuk, tapi malah tumbuh dia, karena sifat dari rumput itu adalah mudah tumbuhnya, jadi tidak terjadi proses pembusukan. Nah, bahan apa saja bisa kita gunakan ya, intinya itu adalah bahan organik. Nah, ini adalah sampah dari pelepah pisang. Yang lebih bagus lagi kita gunakan bonggolnya ya, atau batang pisang itu kita cacah. Namun jika bahan itu tidak ada ya, pelepahnya pun, pelepah dari daunnya pun bisa kita manfaatkan. Kita cacah atau kita potong-potong ya, sehalus mungkin atau sekecil mungkin ya, seperti video ini. Nah, intinya pada video ini adalah saya melakukan, di samping saya membuat bahan organik, saya juga mencampurkan nanti adalah sekam dari bekas gergajian atau melakukan proses fermentasinya ya, supaya bagian itu bisa langsung kita gunakan untuk tanaman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kita akan membuat dulu larutan E4 nya.
Saya gunakan air sebanyak 3 liter. Dari air 3 liter itu saya cukup menggunakan 3 tutup ya, E4 seperti ini ya. Atau 1 liter air saya gunakan 1 tutup. Kemudian setelah ini kita tuangkan ya, kita tuangkan larutan gula merahnya yang tadi sudah kita siapkan, atau larutan molasenya. Ini saya gunakan gula merahnya 0,5 on ya, atau 500 gram. Tadi sudah saya campurkan dengan air. Kemudian ini bahan dasar utamanya, yaitu ya bahan-bahan organik yang tadi saya sudah siapkan dan sudah kita cacah ya. Nanti teman-teman bisa melakukan, kalau bisa lebih halus lagi cacahannya, supaya proses fermentasinya berjalan dengan bagus atau lebih cepat lagi. Kemudian pada lapisan yang kedua ya, sebagai bahan campurannya, itu saya gunakan ini ya, yang sekam kayu atau bekas gergajian. Ini sekamnya juga kondisinya masih mentah ya, tidak bisa langsung kita gunakan untuk media tanam, sehingga agak lebih baik lagi kalau kita fermentasi ya. Nah, kemudian kita campurkan dengan pupuk kandang atau kotoran sapi tadi ya, seperti ini prosesnya. Ini enggak terlalu ribet ya prosesnya, cukup mudah dan sederhana. Teman-teman juga bisa coba nanti di rumah, biayanya juga tidak terlalu mahal ya menurut saya. Nah, ketiga bahan tadi cukup kita aduk-aduk seperti ini, atau kita aduk ya supaya merata nantinya. Nah, apabila menurut kita sudah rata proses pengadukannya tadi ya, ini air yang tadi udah kita siapkan. Oh ya teman-teman ya, sebaiknya air yang sudah kita campur dengan E4 tadi itu kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya, supaya proses ininya berjalan ya, untuk mengaktifasi si mikroorganisme yang terdapat di E4 nya. Lebih baik lagi jika airnya kita pindahkan ke dalam gembor seperti ini ya, supaya nanti memudahkan proses penyiraman. Nah, ini langsung kita siram saja secara merata airnya ke media bahan organik yang tadi sudah kita siapkan. Sambil kita aduk ya, kita usahakan bahwa semua bagian ini itu bisa basah, supaya nanti proses fermentasinya dari bahan organik ini bisa berjalan dengan sempurna ya. Langsung kita lakukan penyiraman lagi apabila kalau menurut kita itu masih kurang rata. Sambil kita aduk-aduk ya.
Ya, dalam proses ini teman-teman bisa juga langsung apabila ada media tanah ya, bisa juga kita gunakan media tanah untuk campurannya ya. Nah, tadi media organik yang sudah kita aduk rata, udah tercampur semua dengan air ya, menurut kita sudah rata. Itu bahannya kita masukkan ke dalam plastik seperti ini, atau bisa juga kita masukkan ke dalam ember ya. Intinya nanti tertutup ya bahannya. Tujuannya supaya proses pembusukan dari bahan-bahan itu berjalan dengan baik ya, karena ada beberapa jenis bakteri atau mikroorganisme pembusuk yang ada di M4 itu sifatnya aerob, atau untuk proses aktivasinya tidak membutuhkan cahaya ya, atau dia bisa berjalan dengan baik kalau dalam kondisi gelap gitu. Bisa juga kita tambahkan air pada bagian plastiknya, yang penting tidak terlalu basah ya, karena kalau terlalu basah dikhawatirkan nanti justru ada pembusukan dari mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Biasanya dalam proses fermentasi ini ya membutuhkan waktu itu paling lama itu 1 bulan ya. Usahakan jangan lewat 1 bulan, karena biasanya mikroorganisme itu aktif secara maksimal itu pada umur 28 hari ya. Setelah 28 hari efektivitasnya akan berkurang ya, sehingga kalau sudah 28 hari atau maksimal itu 1 bulan ya sudah kita bongkar saja. Ini sudah bisa kita gunakan untuk media campuran dari media tanam. Nah, tadi setelah kita rasa sudah cukup ya, itu kita masukkan ke plastik, udah itu langsung nanti kita ikat ya, kita ikat secara rapat. Tujuannya supaya jangan ada udara yang masuk ke dalam plastiknya, sehingga nanti mikroorganisme yang ada di M4 tadi akan berjalan dengan baik. Langsung kita letakkan ke tempat yang lembab atau teduh ya, jangan terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian nanti kita tutup ya. Nah, ini bahan-bahannya udah kita siapkan tadi. Baik teman-teman semua, mungkin demikian untuk video singkat dari kami. Semoga apa yang kami bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Intinya kita menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah kita untuk kita manfaatkan menjadi media tanam yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.